Halo, welcome to my mini vlog edisi e-learning jurnal produksi film part 6. Jadi di teknik produksi film kali ini yang presentasi adalah kelompok 4, yaitu kelompok aku tentang gaya dan tema-tema dalam film dokumenter. Jadi gaya dalam dokumenter itu ada 4 ya, ada expository, terus juga ada observational participatory, terus dokumenter puitis sama dokumenter reflektif. Temanya itu ada banyaknya, dia ada tema sosial, politik, terus juga ada banyak lah pokoknya. Langsung aja ke materinya. Jadi yang pertama itu ada gaya dokumenter Jadi yang pertama itu ada gaya dokumenter expository direct cinema. Jadi dokumenter expository direct cinema itu adalah jenis film dokumenter yang lebih menekankan pada narasi dan argumentasi logis gitu. Nah, narasi ini tuh menjadi penting untuk menjelaskan adegan gitu, karena dokumenter ini tuh bertujuan untuk memberikan penjelasan atau pemahaman tentang subjek tertentu kepada penonton. Ciri khas dari film dokumenter expository direct cinema ini, yang pertama itu ada narasi yang kuat, terus juga ada penggunaan materi arsip, terus wawancara dengan pakar dan saksi, terus juga ada pemaparan informasi yang terstruktur, terus yang terakhir itu ada tujuan edukatif atau persuasif. Terus contoh film dokumenter expository ini yang terkenal itu ada The Spanish Earth, bisa dilihat di YouTube, itu karya Joris Evans. Nah, film ini tuh mencakup perang sipil gitu di Spanyol dan kehidupan masyarakat lokal, serta memanfaatkan sinematografi realistis untuk menunjukkan kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua itu gaya dokumenter observational participatory. Jadi film dokumenter ini tuh termasuk tipe film yang menekankan kepada keterlibatan subjek secara langsung gitu pada kehidupan sehari-hari. Dokumenter observasional ini tuh tidak menggunakan narasi, juga tidak menggunakan sound effect dan juga musik, dan juga alur ceritanya itu gak jelas lah. Terus film observasional ini tuh menampilkan kekuatan khusus gitu dalam memberikan sebuah sense dari durasi sebuah acara yang aktual. Nah, contoh film dari dokumenter ini ada Bekasi Riwayatmu Kini. Nah, film dokumenter yang menceritakan identitas kota Bekasi gitu sebagai kota patriot. Terus ada dokumenter participatory. Nah, dokumenter participatory ini tuh kebalikan dari tipe dokumenter observasional ya. Karena pada dokumenter observasional tuh filmmakernya itu dilarang muncul gitu dalam frame film. Nah, sedangkan untuk tipe dokumenter ini tuh filmmakernya tuh sering menampakkan diri gitu di frame dan juga melibatkan kru secara langsung dengan subjek atau narasumber yang diwawancarai. Contohnya itu ada The Act of Killing karya Joshua Oppenheimer. Ini adalah film dokumenter yang memperlihatkan pengalaman pemerintah Indonesia dalam era New Order dengan menggunakan teknologi film yang sederhana dan juga mengatur wawancara dengan pemerintah yang dianggap bersalah gitu. Terus ada gaya dokumenter puitis atau poetik. Nah, gaya dokumenter ini tuh muncul pertama kali pada tahun 1920-an, di mana film tipe ini tuh bergaya fragmentari, impresionistik, juga lirikal gitu. Nah, karena gaya dokumenter puitis ini tuh adalah jenis film dokumenter yang menggunakan teknik puitis gitu dalam sinematografinya.
Contohnya itu adalah film Rogen oleh Joris Evans yang menggambarkan kesan puitis dari turunnya butiran air hujan di kota Amsterdam. Terus selanjutnya ada gaya dokumenter reflektif. Film dokumenter ini tuh termasuk film dokumenter yang menggunakan teknik refleksi dan interaksi gitu secara antara sutradara atau narator itu dengan penontonnya. Nah, dalam film dokumenter reflektif ini tuh penonton tuh mengalami interaksi gitu, interaksi langsung dengan sutradara dan narator yang dapat berupa wawancara, obrolan langsung, obrolan santai dan lainnya. Contoh filmnya itu V for Fact, di mana karya ini tuh karya sutradara legendaris gitu yang bernama Orson Welles. Nah, di sini tuh di film ini tuh Welles ini tuh mengeksplorasi tema-tema gitu seperti keberanian, kepalsuan dan peran pembuat film dalam penciptaan naratif. Terus kita lanjut ke tema-tema dokumenter. Yang pertama itu ada tema sosial. Tema sosial ini tuh tema yang berkaitan dengan masalah sosial gitu di lingkungan sekitar. Nah, biasanya itu mengenai kesenjangan sosial, korupsi, birokrasi, dan diskriminasi sosial. Terus selanjutnya ada tema politik. Nah, tema politik ini tuh merujuk pada eksplorasi dan analisis berbagai aspek politik gitu yang mempengaruhi masyarakat, pemerintahan, dan dunia secara keseluruhan. Selanjutnya ada tema ekonomi. Tema ekonomi dalam film dokumenter ini tuh mencangkup peran ekonomi, industri, dan kesan ekonomi terhadap masyarakatnya gitu. Film dokumenter ini tuh mungkin menceritakan tentang perkembangan ekonomi, perekonomian, dan juga kesan ekonomi terhadap masyarakat seperti apa gitu. Terus ada tema pendidikan. Tema pendidikan ini adalah proses pembelajaran dan perkembangan kemampuan gitu, pemahaman dan pengalaman individu yang membantu mereka menjadi lebih baik, beradaptasi dan juga produktif lah gitu. Nah, film dokumenter ini tuh menggambarkan sistem pendidikan, guru, siswa, dan pembelajarannya seperti apa. Terus selanjutnya ada tema sejarah. Film dokumenter ini tuh membahas tentang perkembangan dan juga pembuktian historis gitu yang terjadi di sejarah. Selanjutnya ada tema biografi, di mana film dokumenter ini tuh menggambarkan biografi individu gitu yang berpengaruh lah, yang kesorot media gitu. Nah, kisah-kisahnya itu tuh yang menarik gitu, dari latar belakangnya, pengalaman, pencapaian, dan kontribusi mereka terhadap dunia itu seperti apa. Terus yang terakhir ini ada tema alam. Nah, tema alam ini tuh mencakup lingkungan fisik di bumi gitu, termasuk segala bentuk kehidupan, udara, air, tanah, flora, fauna, serta fenomena alam seperti cuaca dan iklim. Film dokumenter ini juga menggambarkan alam lingkungan dan kehidupan hewan gitu seperti apa. Nah, ya itu aja cukup penjelasan dari aku di minggu ini tentang gaya-gaya serta tema-tema dokumenter yang lumayan banyak itu gitu. Jadi besok minggu terakhir kita pertemuan di kelompok 5. Jadi minggu depan kelompok 5 maju sebelum lebaran. Jadi sampai jumpa minggu depan. Bye.